hal yang menjadi rukun daripada rukun-rukun Islam, ya, rukunan min arkanil Islam. Jadi sumber ajaran atau sumber yang dalil yang mewajibkan ibadah haji secara umum kita temukan dalam sabda Nabi SAW, bunyal Islam alal khamsin. Islam itu dibangun atas 5 pondasi. Syahadatu alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa tuqimas shalah wa tu'tiyaz zakah wa tasuma ramadan wa tahajjal baita man istata'a ilaihi sabila. Islam dibangun atas 5. Yang pertama, kamu syahadat tidak ada Tuhan selain Allah dan bahwa Nabi Muhammad adalah Rasul utusan Allah. Yang kedua, dirikan sholat. Yang ketiga, tunaikan zakat. Yang keempat, puasa di bulan Ramadan. Yang terakhir, berhaji man istata'a ilaihi sabila, jika mampu menempuh perjalanannya. Baik, sekarang kita akan coba diskusikan beberapa hal terkait haji. Pertama, definisinya dulu. Jadi untuk bisa mempelajari dengan baik, kita lihat apa sih yang dimaksud haji oleh para ulama. Jadi al-hajju secara etimologi itu sama dengan al-qasdu yang bermakna menyengaja, niat, sengaja untuk melakukan sesuatu. Secara terminologi haji adalah al-qasdu li ziyaratil Ka'bah bil Makkah li tawaf wa sa'yi wa wuqufi Arafah wa mabit bil Muzdalifah wal Mina wa kulli ibadatin allati yata'allaqu biha. Jadi biniyatin makhsusatin. Jadi yang dimaksud dengan haji itu adalah meniat khusus untuk mengunjungi Ka'bah di Mekah untuk mengerjakan ibadah tawaf, sa'i, wukuf serta mabit di Muzdalifah dan Mina, dan ibadah-ibadah lain fi waqtin makhsusin biniyatin makhsusatin, pada waktu khusus dan dengan niat yang khusus. Sehingga kalau ada orang yang niat pergi ke Ka'bah tapi Ka'bahnya bukan di Mekah, misalkan Ka'bah tiruan yang ada di asrama haji, ini tidak disebut dengan haji umroh. Atau dia ke Mekah tetapi di luar waktu yang dikhususkan untuk haji. Waktu yang khusus untuk haji itu tanggal berapa? Dari tanggal 1 sampai dengan tanggal 10 Dzulhijjah. Kemudian lanjut dengan ad-dabhu, jadi penyembelihan hewan atau Idul Adhanya sampai dengan tanggal 13 Dzulhijjah. Jadi ini waktu yang dimaksud dengan waktu khusus. Cuma seluruh ibadah rangkaiannya termasuk ziarah ke Madinah kalau digabungkan itu kurang lebih 40 hari di bulan Dzulhijjah. Jadi waktu yang khusus yang dimaksud di sana adalah bulan Dzulhijjah. Bulan Dzulhijjah itu bulan di mana terlaksananya ibadah haji. Kalau ada orang yang ke Mekah, dia kunjungi Ka'bah tetapi di bulan Muharram, bulan Safar atau bulan-bulan lain selain bulan Dzulhijjah, maka tidak disebut dengan haji. Bisa jadi dia disebut dengan umroh. Kalau memang untuk melaksanakan ibadah tertentu, dia disebut dengan umroh. Atau sekedar jalan-jalan aja ke Mekah. Ya misalkan kalian besok setelah lulus jadi orang yang sukses, banyak uang. Jadi kalau makan siangnya di Eropa, makan malamnya pasti di Mekah begitu. Jadi sekedar pergi makan malam saja, tidak disebut dengan menunaikan ibadah haji. Suara saya jelas? Mantap tadi. Jelas, Pak. Jelas, Pak. Ya, ini sinyal ganggu. Baik. Baik, sampai mana saya tadi? Jadi tadi ya, waktu yang khusus, tempat yang khusus dengan ketentuan-ketentuan ibadah tertentu. Tempat yang khusus yang dimaksud adalah Mekah Al-Mukarramah yang ada Ka'bah di dalamnya. Kemudian waktu yang khusus yang dimaksud adalah bulan Dzulhijjah. Kemudian rangkaian ibadah khusus yang dimaksud adalah mulai dari ihram, tawaf, sa'i,
kemudian apa, wukuf di Arafah, mabit dan lontar jumroh, tahallul. Nah, ini semua adalah rangkaian ibadah yang dimaksud di dalam definisi tadi, bahwa haji itu adalah niat khusus untuk pergi ke Makkah menunaikan ibadah tertentu dengan niat tertentu di waktu tertentu. Baik, dasar hukumnya sebagaimana dalam hadis tadi, maka kalau kita merujuk pada hadis yang saya bacakan di awal, haji itu adalah wajib. Jadi menaik haji adalah wajib fardu ain. Jadi wujub yang sifatnya wajibun bisyaratin, wajib dengan syarat. Apa syaratnya? Istitoah. Apa sih istitoah itu? Nah, para ulama menjelaskan istitoah itu artinya kemampuan yang meliputi beberapa hal. Jadi kalau seorang muslim sudah mampu dalam beberapa hal ini, maka dia sudah wajib naik haji. Di mana kewajiban haji itu sekali seumur hidup. Kalau ada orang yang hajinya 3-4 kali, bukan berarti kemudian namanya bertambah terus ya. Kalau naiknya 3 kali dipanggilnya haji, haji, haji. Naiknya 4 kali haji, 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 haji. Bukan begitu. Jadi tidak ada hubungannya dengan gelar haji di depan itu. Di depan nama. Jadi ketika dia sudah naik haji 1 kali, maka sudah gugurlah kewajibannya sebagai seorang muslim. Ingin dia lipat gandakan, aku ingin dia naik berkali-kali, maka haji kedua, haji ketiga dan seterusnya dihitung sebagai sunnah, tidak dihitung sebagai fardu ain. Baik. Apa saja yang menyebabkan orang bisa, seorang muslim itu menjadi wajib menunaikan ibadah haji, yaitu istitoah. Pertama, istitoah atau mampu dalam hal finansial. Punya uang untuk ibadah haji. Ibadah haji sekarang ini menghabiskan uang sekitar, kalau untuk daftarnya aja itu sekitar 25.500.000. Nanti berangkatnya kemudian digenapkan sekitar 15 jutaan. Jadi totalnya kalau yang haji reguler itu sekitar 40 jutaan. 45-an lah. Ya dengan uang belanja macam-macam mungkin 50 sampai 60 juta untuk haji reguler. Adapun untuk haji plus, haji khusus itu biayanya sekitar 75 jutaan. Itu nunggu 8 tahun. Kalau yang reguler itu nunggunya 27 tahun. Daftar sekarang 27 tahun berikut yang akan datang baru bisa berangkat. Halo? Nah, kalau daftar sekarang 27 tahun lagi akan baru bisa berangkat. Kemudian untuk haji khusus yang saya maksud tadi, biayanya sekitar 75 jutaan. Berangkat sekarang 8 tahun lagi baru jalan. Daftar sekarang 8 tahun lagi baru berangkat. Ini yang khusus. Ada haji VVIP yang bisa berangkat di tahun pendaftaran. Itu bayarnya sekitar 150 juta. Bayarnya 150 juta. Ada lagi yang lebih spesial lagi. Di atasnya VVIP. VVIP itu. Bayarnya sekitar 300 juta. Berangkatnya segera. Begitu daftar, bisa berangkat dalam waktu 1-2 bulan. Nah itu biayanya sekitar 300 juta. Nah ini maksud saya ingin menggambarkan biaya ini supaya bisa kalian mendapatkan gambaran real kemampuan atau istitoah finansial itu. Maka orang yang tidak punya uang sebanyak ini, 60 juta sampai 300 juta untuk berangkat haji, belum kena kewajiban untuk menunaikan ibadah haji. Atau dia punya uang sebanyak ini, hanya saja piutangnya melebihi daripada kebutuhan. Utang rumahnya 200 juta, utang mobilnya 150 juta, kemudian utang dengan tetangga yang kecil-kecil itu sampai puluhan juta. Dan di antara utang-utangnya itu ada yang minta tagih segera. Yang minta tagih segera sampai 60-60 juta. Maka di saat itu kondisi dia tidak wajib haji. Maka saya secara pribadi termasuk yang ikut pendapat para ulama yang tidak mewajibkan haji dan tidak perlu nyicil untuk pergi haji. Nyicil itu ada sekarang program daftar dulu 1,5 juta, nanti dicicil, cicil, kerjasama dengan bank baru bisa berangkat. Ngutang untuk pergi haji. Tidak perlu ngutang untuk pergi haji karena kalau belum punya finansial, belum istitoah secara finansial,
tidak wajib haji. Kalau mati dalam keadaan belum menunaikan ibadah haji gimana? Selama dia memang belum termasuk orang yang istitoah, mampu menunaikan ibadah haji, maka tidak ada dosa. Tapi kalau dia kaya raya, mampu untuk berangkat bahkan dengan haji plus, tidak juga berangkat haji, mati. Mati dalam keadaan melakukan dosa besar. Menolak ibadah haji padahal mampu. Ini istitoah dalam definisi yang pertama, yaitu mampu secara finansial. Yang kedua, yang disebut dengan istitoah adalah kesehatan. Cukup sehat untuk melaksanakan ibadah haji. Nah, jadi tidak harus dia sehat secara sempurna. Yang penting tidak ada halangan dia untuk berangkat melakukan perjalanan jauh sekitar 12 jam di pesawat baru sampai kota Mekah Al-Mukarramah itu di Jeddah ya. Baru sampai Jeddah dari sini berangkat sekitar 12 jam. Ini tidak mesti dia harus sehat walafiat ya. Ada sakit sedikit-sedikit asal mampu melaksanakan ibadah haji secara utuh. Makanya ada sebagian jamaah haji kita lihat yang sudah tua renta didorong-dorong pakai kursi roda. Ya selama dia mampu melaksanakan rangkaian ibadah haji itu masih boleh. Sehat, apa sakit yang tidak bisa berangkat haji itu ya yang mengharuskan dia opname atau berbaring, tidak bisa berangkat atau tidak bisa naik pesawat. Nah ini sakit yang menghalangi ibadah haji. Termasuk mungkin di dalamnya sakit corona ya. Sudah penyakit corona ini virus corona ini kan yang tidak terdeteksi dan menjadi salah satu alasan atau kendala jamaah haji Indonesia sekarang ini tidak bisa atau tidak jadi berangkat. Kemudian yang ketiga istitoah dalam definisi keamanan, terjamin keamanan warga negara kita untuk berangkat menunaikan ibadah haji ke Makkah Al-Mukarramah. Yang keempat yang dimaksud istitoah adalah transportasi. Jadi transportasi tersedia untuk berangkat. Yang kelima kuota jamaah haji. Nah, jadi calon jamaah haji ini kan dibatasi. Nah, jadi dibatasi bahwa setiap 1.000 orang itu kebijakan Arab Saudi itu 1:1.000. Artinya setiap 1.000 orang, 1 orang yang berangkat haji. Ini pembatasan kuota. Maka kalau meskipun kita banyak uang, tapi kalau kendaraan tidak tersedia, keamanan tidak terjamin, lalu kuota juga tidak ada, ya tidak bisa berangkat haji. Bagaimana dengan orang yang banyak uang? Cukup dia kemudian mewujudkan etikat baiknya atau niatnya, qasad. Maksudnya untuk melakukan haji itu dengan membayar DP atau membayar uang berangkat haji itu. Soal kapan dia berangkat, itu kewenangan pemerintah Arab Saudi. Kalau dia mati dalam saat menunggu ibadah haji itu, insya Allah niatnya akan nyampai, hanya saja nanti ibadahnya dibadalkan. Nanti kita diskusi tentang badal haji. Digantikan oleh ahli warisnya untuk melaksanakan ibadah haji yang sudah dia niatkan. Baik, nah ini terkait dengan makna istitoah yang ada dalam hadis dalam perspektif Muhammadiyah. Kemudian sekarang apa sih keutamaan orang haji itu ngapain gitu? Ngapain orang muslim itu harus nabung, bahkan untuknya khususnya orang Lombok ya, orang NTB lah. Orang NTB itu paling besar semangatnya untuk berangkat haji. Bahkan tidak sedikit jamaah haji kita yang dari NTB sudah pernah berangkat, mau berangkat lagi. Bahkan tidak segan-segan mau jual sawah macam-macam yang dimiliki asal bisa pergi haji. Dan bagi khususnya orang Lombok, kita di Lombok dan di NTB secara umum, itu ada semacam status sosial tersendiri yang meningkat seiring dengan berangkat hajinya seseorang. Nah ini yang perlu diluruskan nih. Niat pergi haji untuk meningkatkan status sosial. Nah, jangan sampai ada di dalam hati kita. Ini kalau ditakdirkan berangkat ke Mekah, niat kita betul-betul lillahi ta'ala. Saya ingatkan kembali yang belum juga aktif videonya, silakan aktifkan. Nanti saya keluarkan dari grup. Kalau sudah capek saya ngomong suruh aktifkan, tidak aktifkan, saya keluarkan dari kelas ini. Baik, kemudian tujuannya apa fadilahnya? Jadi dari Abu Hurairah radhiyallahu an, beliau pernah ditanya. Qala su'ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau menceritakan Nabi SAW pernah ditanya, ayyul a'mali afdal? Mana amal yang paling utama? Qala imanu billahi wa rasulih. Nabi menjawab, oh yang paling utama itu adalah iman pada Allah dan Rasulnya. Qila, dia kemudian nanya lagi, tsumma madza? Lalu apa lagi yang paling afdal? Jihad fisabilillah. Beliau menjawab, jihad di jalan Allah. Tsumma madza? Laki-laki itu bertanya lagi, qala
Apa yang lebih baik setelah itu? Nabi menjawab, hajjun mabrurun. Haji yang mabrur. Nah, cuma pertanyaannya kan ini, apa sih indikator ibadah haji mabrur itu kayak apa? Nah, maka di dalam himpunan putusan tarjih oleh tim Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah dijawab itu pertanyaan tentang indikator haji yang mabrur itu. Jadi indikator haji yang mabrur itu minimal setelah haji dia ringan melakukan ibadah. Kalau awalnya sebelum haji mungkin sulit ke masjid, sholat 5 waktu juga tidak bagus dijaga. Setelah dia haji, standar atau indikator minimal hajinya mabrur, ada peningkatan dari sisi ibadahnya. Jadi ringan untuk sodakoh, ringan untuk ibadah ke masjid, ringan berjamaah. Jadi kalau ada orang haji tapi sholat 5 waktu terabaikan, haji terus pelit aja masih susah sodakoh, nah ini ada indikator hajinya bermasalah. Kemudian di samping itu dia juga menjaga, di samping itu ada indikator kedua, yaitu ada indikator bahwa ibadah sosialnya yang terkait tidak hanya untuk dirinya sendiri tapi juga orang lain juga mudah dia lakukan. Jadi kalau kita simpulkan, indikator utama orang hajinya mabrur atau diterima oleh Allah secara individual maupun sosial, dia bertambah soleh, bertambah baik, jauh dari hal-hal yang bisa merendahkan derajatnya sebagai muslim. Jadi kalau sebelum haji biasa nongkrong di tempat yang tak karuan, biasa ke marina, kemudian kemana lagi, kafe-kafe itu. Nah, setelah dia haji, harusnya tidak lagi melakukan hal-hal tersebut. Pokoknya menara dengan haji, tetapi masih belang, gitu, masih jelalatan. Nah, ini ibadah hajinya perlu dipertanyakan ini. Di antara hal yang bisa membuat haji kita mardud atau ditolak oleh Allah, satu, rizki yang digunakan untuk berangkat haji uang haram atau minimal uang subhat. Harta hasil korupsi dipakai daftar haji. Sekeluarga lagi, korupsi 500 juta. Dipakai daftar haji semua biar berkah katanya. Nah, maka semua hajinya mardud, tertolak. Karena dalam hadis Nabi SAW katakan innallaha thayyibun wa la yaqbal illa thayyiban. Nabi Allah itu adalah zat yang baik, zat yang maha suci dan tidak akan menerima kecuali amal yang bersumber dari hal-hal yang baik atau hal-hal yang suci. Yang kedua, selama melakukan ibadah haji dia banyak melakukan pelanggaran. Ini bisa menyebabkan hajinya tertolak. Apa saja pelanggarannya? Dalam Quran disebutkan, "Faman faradha fihinna fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil hajj." Kalau siapapun yang diberikan izin oleh Allah untuk melakukan ibadah haji, fala rafat. Pertama, jangan dia rafat. Rafat itu tindakan yang mengandung mengumbar syahwat, baik secara verbal maupun dalam perbuatan. Jadi jangan sampai di kota Mekah itu matanya jelalatan. Oh, menirun bule kan, bule. Menirun bule, dia berjilbab. Karena di dalam haji itu tidak boleh bercadar ya. Orang haji itu tidak bercadar. Jangan sampai dia penasaran. Wah, orang Arab mancung-mancung, ke sana dia lihat wajah orang yang cantik, kemudian dia jelalatan ke sana kemari. Ini rafat. Atau dia pergi bersama istrinya, berangkat sama istri. Ternyata selama melakukan ibadah haji justru bermesraan dengan istrinya selama di Mekah. Nah, ini juga termasuk rafat. Bisa mardud, bisa tertolak ibadah haji. Kemudian yang kedua, fusuk, mengerjakan kefasikan selama di kota Mekah. Contoh kefasikan itu tidak mau sholat, padahal sedang di tempat diwajibkannya sholat. Ada beberapa cerita jemaah haji saya pernah dengar, barangkali tentang terkait hartanya yang tidak bagus dipakai berangkat haji. Hingga ketika hendak melakukan sholat, harusnya orang rajin sholat 5 waktu, dia malah meleku, gitu, diam di kamarnya. Alasannya hanya panas, tidak sakit, sehat. Ini sehat dia, sehat secara jasmani dan rohani. Tapi ketika diajak sholat, alasannya panas. Di kamarnya pun tidak sholat. Nah ini berarti mengerjakan kefasikan di dalam amal-amal ibadah haji. Ibadah hajinya tertolak mardud. Yang terakhir, jidal. Di dalam rangkaian ibadah haji selalu memelihara perdebatan. Jidal itu begejuh. Apa bahasa Indonesianya begejuh itu? Ya berdebat ya. Berdebat yang tidak ada faedah. Dalam haji masih aktif di media sosial, saling hina, saling olok. Kemudian tiap ada orang, kan kamu nanti kita di dalam ibadah haji itu ketemu dengan orang dari berbagai negara.
Begitu lihat ada orang negro ibadah haji, wah dia langsung menghina. Oh meni, ya Allah kok hitamnya ada putih-putihnya. Komentar-komentar seperti ini termasuk hal yang buruk, perbuatan jidal atau tadi begejuh atau berdebat dengan pengurus ibadah haji hanya karena makanan yang kurang enak. Tuan alih-alih itu Pak. Nah, hanya makanan yang kurang enak, kemudian semua disumpah senaknya. Nah ini ibadah haji yang mardud, yang menjadi sebab ibadah haji kita tertolak. Baik, sekarang kita ke inti daripada ibadah haji. Sebelum ke sana lihat dulu badal haji ya. Tadi saya sudah pernah singgung badal haji. Badal haji itu artinya orang yang melaksanakan ibadah haji namun karena sebab atau udur tertentu karena berhalangan dalam pandangan syariat, di haji yang telah dia niatkan digantikan. Nah ini namanya badal itu ganti. Digantikan oleh orang lain. Dalam pandangan Muhammadiyah ada beberapa udur atau syarat yang membolehkan ibadah badal haji. Yang pertama, orang yang dibadalkan hajinya, orang yang telah memenuhi syarat wajib haji, mampu secara finansial dan sebagainya, tetapi berhalangan melaksanakan. Misalkan dia sudah daftar haji, dipanggil ibadah haji. Tapi begitu hari H akan berangkat, ternyata masuk rumah sakit, opname, tidak bisa berangkat. Nah di saat itu boleh hajinya dibadalkan atau digantikan oleh ahli waris dan sebagainya. Yang kedua, orang yang dibadalkan hajinya telah berniat atau bernazar untuk menunaikan ibadah haji selama masih hidup. Dulu pernah dia pingin kalau saya nanti punya uang di tahun ini saya akan berangkat haji. Ini pernah diungkapkan ke anak istrinya, tapi di tahun yang dimaksud ternyata meninggal. Maka ahli waris wajib membadalkan haji dengan harta yang ditinggalkan oleh almarhum. Kemudian syarat yang ketiga boleh badal haji. Yang melakukan badal haji atau yang menggantikan badal haji itu harus sudah berhaji terlebih dahulu. Jadi hanya seorang haji yang bisa menggantikan hajinya orang lain. Jadi tidak bisa dia berhaji kalau belum dirinya sendiri belum berhaji. Nah, ini didasarkan kepada ada beberapa hadis ya. Pertama di antaranya hadis riwayat Daruqutni. Jadi Ata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rajulun. Nabi SAW telah mendatangi kepada Nabi seorang laki-laki. Faqala lahu inna abi mata wa alaihi hajjatul Islam. Dia cerita kepada Nabi, bapak saya sudah meninggal. Sementara beliau pernah bernadar untuk pergi haji. Afa ahujju anhu. Apakah saya boleh menghajikan dia? Kata sahabat ini. Maka Nabi SAW menjawab, qala ara'aita law anna abaka taraka dainan alaihi aqdaitahu. Bagaimana pendapatmu kalau bapakmu meninggal dan meninggalkan hutang? Apakah kamu akan bayarkan? Dia menjawab, na'am, tentu saya akan bayarkan. Maka kata Nabi SAW, fahjuj an abik. Silakan kamu gantikan bapakmu untuk mengerjakan ibadah haji. Kemudian ini beberapa udzur seperti udzur meninggal, sakit dan sebagainya yang ada dalam beberapa redaksi hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian sekarang kita tadi sudah selesai badal haji, persiapan melaksanakan haji. Nah, ketika kita akan melaksanakan ibadah haji, apa yang harus kita lakukan terlebih dahulu? Ada beberapa persiapan. Nanti rincinya silakan, kita akan dapat lagi pengarahan dari manasik haji ya, dari orang-orang, dari penyelenggara haji, dari pemerintah, travel dan sebagainya. Cuma secara umum kalau kita akan berangkat haji, pertama yang kita lakukan berpamitan atau minta izin dulu. Ini berdasarkan hadis riwayat Ahmad dari Musa bin Wardan. Dia berkata, Abu Hurairah berkata kepada seorang laki-laki, ta'al, kemari. Uwaddi'ka kama waddi'ani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau kama wadda'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Istauda'tukallahu alladhi istauda'tukallahu alladhi la yudhi'u wada'i'ah. Jadi dia berkata, Abu Hurairah kepada seorang laki-laki,
Sini kamu sini, saya akan ucapkan selamat tinggal sebagaimana dulu Nabi pernah mengucapkan selamat tinggal kepada saya ketika beliau akan berangkat haji. Sambil beliau mengatakan, ini kalimat yang sunnah diucapkan kalau kita ingin berpisah dengan jamaah haji. Istauda'tukallahu la yudi'u wada'i'ahu. Istauda'tukallahu la yudi'u wada'i'ahu. Saya titipkan kamu kepada zat Allah yang tidak akan menyia-nyiakan barang titipan atau yang dititipkan kepadanya. Nah, dalam praktek di Indonesia khususnya masyarakat Lombok ada walimatul haji dia. Sebelum berangkat haji diundang dulu selakaran, makan-makan sambil dia berpamitan, minta maaf. Nah, ini dasarnya hadis ini. Soal bagaimana cara melaksanakannya tergantung dengan adat istiadat budaya masyarakat selama tidak bertentangan dengan syariat. Kemudian yang kedua membersihkan harta. Jadi harta yang kita pakai untuk membayar ongkos naik haji ONH itu tidak boleh dari harta yang kotor, harta yang syubhat, harta yang tidak jelas. Seperti yang saya katakan tadi, innallaha thayyibun la yaqbal illa thayyiban. Allah itu baik dan tidak akan mau terima kecuali yang baik-baik saja. Yang ketiga, usahakan bagi perempuan yang berangkat haji, dia berangkat dengan mahramnya. Ini jika kondisi tidak aman atau tidak layak untuk melakukan perjalanan sendiri bagi seorang perempuan. Tetapi kalau situasi aman, ada negara yang menjamin keamanan, baik di Saudi Arabia maupun di perjalanan, sudah ada negara yang menjamin keamanan siapapun, baik laki maupun perempuan. Maka ini bisa menggantikan posisi mahram. Seandainya di kondisi aman, ya boleh aja kemudian seorang perempuan berangkat ibadah haji dengan catatan ya aman dalam perjalanan dan ada jaminan negara. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma bahwasanya beliau mendengar Nabi SAW bersabda, la yakhluwanna rajulun bimra'atin wala tusafiranna imra'atan wala tusafiranna imra'atun illa wa ma'aha mahramun. Faqama rajulun faqala ya Rasulullah, ya Rasulullah, katabtu fi ghazwatin kada wa kada wa kharajat imraati hajatan. Qala idhhab fa hujja ma'a imraatik. Jadi ketika Nabi SAW mengumpulkan para sahabat, di depan sahabat beliau mengatakan, jangan sampai ada khalwat antara berdua-duaan laki dengan perempuan, dan jangan perempuan melakukan perjalanan jauh kecuali dia disertai oleh mahramnya. Lalu ada seorang laki-laki yang berkata kepada Nabi, ya Rasulullah, tolong daftarkan saya mau ikut perang ini dan perang itu. Tapi istri saya mau berangkat haji, gimana nih solusinya? Nabi jawab, kamu pergi haji, temani istrimu untuk pergi haji. Nah, ini menjadi catatan pentingnya mahram bagi perempuan yang akan berangkat haji. Kemudian yang keempat, hendaknya orang yang akan berangkat haji itu memperbanyak doa. Doa ketika safar khususnya. Jadi dia doa ketika akan melakukan perjalanan melaksanakan ibadah haji. Apa doa yang dibaca? Subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin. Pertama dia baca Allahu Akbar 3 kali lalu berdoa Subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Allahumma inna nas'aluka fi safarina hadzal birra wa taqwa wa minal amali ma tarda. Allahumma hawwin alaina safarana hadza watwi 'anna bu'dahu. Allahumma antas sahibu fis safar wal khalifatu fil ahl. Allahumma inni a'udzubika min waqta'is safar wa kaibatil manzar wa su'il munqalab fil mali wal ahl. Nah, jadi ini doanya. Tidak hafal ya, tidak usah sekarang. Besok pas berangkat haji dihafalkan ya. Doa ketika hendak kembali pulang, ada juga nanti akan ibuna abiduna li rabbina hamidun. Nah, ini doa kembali pulang ke rumah. Banyak lagi doa-doa yang akan yang sunnah dibaca oleh jamaah yang akan berangkat haji. Baik, nanti kalau dia habis ini sudah akan habis, ya, singkatnya begini. Nanti